Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelum saya menjelaskan ke materi, perkenalkan nama saya Anisya Ulsadiah dengan nomor NIM 2013206003. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 3. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya yang diampu oleh Bapak Fandi Adpen Lazavia Tamsi SPD MH. Dari bab manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu terdiri dari 4 topik pembahasan. Nah, yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua yaitu perilaku individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir yaitu keempat yaitu selanjutnya sosial. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Nah, secara biologis itu manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Dalam bahasa Latin ini tuh artinya manusia yang tahu. Nah, dalam hal kerohanian mereka dijelaskan mengenai konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama dimengerti dalam hubungan dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidupnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Dalam hal lain, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan suatu aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Karakteristik yang khas dari seorang dapat kita disebut dengan kepribadiannya. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genotif dan faktor lingkungan atau fenotif yang saling berinteraksi terus-menerus. Yang kedua adalah perilaku individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia berhak atas milik pribadinya sendiri disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Makhluk individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Ini dikaitkan dengan lingkungannya melalui indera mereka dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin mereka, serta status sosial. Selalu kehidupannya ia berhasil melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, kematangan, dan usia lanjut. Deklarasi universal untuk hak asasi diadakan untuk melindungi hak masing-masing individu. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurut baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang dia ambil. Dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam PPT yang saya buat ini sudah saya cantumkan apa saja yang harus dilakukan sebagai makhluk individu. Antara lain yang pertama adalah berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Apa sih maksudnya? Yaitu sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Nah, kita itu sebagai manusia kita memiliki kewajiban. Apa sih? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri demi kesejahteraan hidup. Contohnya saja, setiap hari pada dasarnya manusia selalu membutuhkan makan. Nah, maka sebagai manusia wajiblah mencari uang dengan bekerja untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Nah, yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Nah, pengertiannya itu kita sebagai makhluk individu harus bisa mempertahankan harkat dan martabat pada diri kita sendiri, yaitu dengan cara selalu bersikap sopan terhadap siapapun, selalu bersikap baik terhadap siapapun, berkata jujur, dan tidak membuat senonoh dan bisa menurunkan martabat. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Makhluk tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Jadi kesimpulannya itu bahwa sosial itu merujuk pada hubungan-hubungan manusia dalam kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Pengertian ini berhubungan erat dengan jargon bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia memang tidak bisa hidup sendiri karena ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mendukung hidupnya. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial itu ada 3. Yang pertama, dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk melangsungkan jenis. Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial, di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sedangkan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial itu, hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu, sebab kemajuan manusia tampaknya akan bersandar kepada kemampuan manusia untuk bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar. Yang terakhir adalah perilaku sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, karena dalam pelaksanaan hubungan dan interaksi antar manusia berlangsung dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat. Sebagai makhluk sosial, berikut beberapa contoh tindakan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan sebagai makhluk sosial? Yang pertama, ada gotong royong. Gotong royong merupakan suatu aktivitas yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, di mana manusia atau anggota masyarakat saling bekerja sama dalam suatu kegiatan yang bertujuan baik bagi kepentingan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu ikut serta anggota masyarakat dalam saling menjaga kerukunan dan keharmonisan lingkungan bersama. Dengan adanya gotong royong juga dapat menjadi saran untuk menjaga lingkungan masyarakat yang aman, bersih, dan nyaman. Dan yang kedua yaitu saling membantu tanpa pamrih. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya bahwa sebagai anggota masyarakat tidak dapat bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sudah menjadi seharusnya untuk menjaga hubungan atau interaksi yang baik dengan anggota masyarakat yang lainnya. Yang ketiga adalah berperilaku sopan santun di dalam lingkungan masyarakat. Hidup sebagai makhluk sosial baru dapat mengendalikan diri sendiri, salah satunya dengan cara selalu berperilaku sopan dan santun dimanapun kita berada. Karena manusia tidak hidup sendiri dalam suatu lingkungan, pasti akan ada anggota yang lainnya untuk membentuk suatu lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan lingkungan masyarakat setempat. Selain gotong royong tadi, dalam kehidupan bermasyarakat sering adanya kegiatan-kegiatan lain seperti PKK, perayaan Hari Kemerdekaan, dan yang lainnya, di mana dalam hal ini sebagai makhluk sosial harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada untuk tetap menjaga interaksi dan keharmonisan lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan kata atau tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menyaksikan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.